Baik, Bu. Alhamdulillah. Apa baik? Belum sarapan ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Iya, jangan telat sarapan dong ya. Dibiasakan untuk sarapan walaupun sedikit. Baik minum teh hangat, atau minum susu, atau minum roti kalau misalnya nggak biasa makan nasi ya. Jadi perutnya nggak kosong karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan harus selalu dipatuhi. Ya, untuk memulai pelajaran kita hari ini, sebelum memulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk hari ini yang memimpin doa Hafidah Rehanun ya. Hafidah ada? Hadir, Bu. Hafidah pimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Hafidah sudah memimpin doa hari ini untuk memulai pelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke inti pelajaran, Ibu akan membacakan peraturan untuk Google Meet kali ini atau tatap maya. Ya, kita biasanya hari Senin tatap muka di sekolah, hari Kamis ini kita tatap maya di Google Meet atau melalui Google Meet. Ya, untuk tatap maya, pembelajaran tatap maya ini kalian diharuskan mengaktifkan video dan menyiapkan alat tulis. Ya. Jadi nah, kemudian selain mengaktifkan video selama pembelajaran, kalian juga harus menonaktifkan speaker atau mikrofon. Namun, jika ada pertanyaan atau menjawab salam, kalian boleh mengaktifkan mikrofon kalian untuk menjawab salam atau pertanyaan atau jika ada sesi bertanya. Kemudian setelah selesai atau tidak diperlukan lagi, mikrofonnya silakan dinonaktifkan kembali. Dan jika nanti di sesi pertanyaan kalian mau bertanya, kalian boleh klik tombol raise atau angkat tangan ya yang ada gambar tangan high five gitu. Kalian klik, nanti Ibu akan menyebutkan nama kalian dan mempersilahkan kalian berbicara atau membuka mikrofon kalian. Dapat dipahami peraturan kali ini? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham. Bu. Oke. Paham, Bu. Siap belajar semuanya? Siap. Siap, Siap Bu. belajar semuanya? Siap, Siap. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Raya bersama-sama. Silakan duduk sikap siap, kemudian buka mikrofon kalian untuk bernyanyi bersama. Ya. Siapkan suara kalian yang semerdu mungkin, oke? Udah lama nih nggak nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng ya, karena sudah tidak upacara. Bentar, Ibu siapkan share screen dulu. Bentar ya, masih loading untuk share screen-nya. Kita nanti bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya.
HP-nya. Apakah share screen Ibu terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Baik. Udah, Bu. Lagunya terdengar atau tidak ya? Nanti tolong beritahu Ibu ya. Oke, Bu. Indonesia airku, tanahku ada tanah Indonesia Raya. Ya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Sama, Bu. Nah, kali ini pelajaran pertama, Ibu akan memutarkan video tema 5. Video PPKN. Bentar ya.
Oke, tadi sempat lost connection sebentar. Ini Ibu share screen dulu untuk video PPKN. Disimak baik-baik. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh kalian tulis terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memberikan sesi tanya-jawab. Dan kalian bisa klik tombol raise hand. Kemudian Ibu akan mempersilakan kalian untuk bertanya dan membuka mikrofon kalian. Apa sudah terlihat video yang mau Ibu putarkan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Baik, tolong info ya jika sudah terlihat ya. Sudah adakah? Belum, Bu. Saya belum, Bu. Waduh. Belum, Bu. Sinyal. Oke, baik. Belum, Bu. Masih belum terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah, Sudah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Udah. Oke, baik. Ya. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit tentang PPKN tema 5 wirausaha di subtema 2, usaha di sekitarku. Nah, anak-anak hebat, dalam menjalankan suatu usaha, seseorang pemilik perusahaan atau seorang pemilik usaha harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi lebih maju. Nah, selain itu, seseorang pemilik usaha juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan. Nah, tidak hanya dari kualitas barang nih, tapi dari kemasan juga perlu diperhatikan oleh pemilik wirausaha. Jadi, kalau kemasan itu dari yang kanan sama yang kiri, coba kalian perhatikan. Kira-kira mana tuh yang akan kalian beli kalau kalian jadi konsumen? Nah, pasti kemasan yang lebih menarik. Jadi, lebih menarik perhatian dan ada minat konsumen untuk membeli. Jadi semakin baik atau semakin menarik kemasannya, biasanya akan lebih dilirik oleh konsumen. Semakin baik kemasannya, masyarakat semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Setiap pemilik wirausaha bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang diproduksinya. Nah, sikap tanggung jawab dapat mengantarkan suatu wirausaha ke gerbang kesuksesan dan berkembang pesat. Oleh karena itu, wirausaha semestinya senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha adalah sebagai berikut nih. Kita mulai dari yang pertama. Misalnya, sikap tanggung jawabnya seperti apa? Yang pertama yaitu menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Nah, jadi barang-barangnya harus sesuai BP
BP POM biasanya, memenuhi persyaratan dagang. Nah, yang kedua, barang-barangnya itu pemilik usaha senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang yang dijualnya. Yang tadi putus ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai mana tadi? Dari awal putus ya? Enggak, Bu. Pas dari tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab yang nomor 3. Tanggung jawab yang nomor 3. Ini Andika, angkat tangan kenapa, Dika? Ibu akan coba share screen kembali. Waduh, sinyalnya nih berarti nih. Andika, ada yang mau ditanyakan? Andika, raise hand. Andika, raise hand, ada yang mau ditanyain, Andika? Dibuka mic-nya kalau mau ada yang mau ditanyakan. Ya, tadi kita sempat terputus, namun Ibu mencoba untuk present atau share screen lagi. Tadi sampai tanggung jawab yang ketiga ya. Sudah terlihat share screen Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum.
Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik. Sudah, Bu. Ulangi ya. Jadi dalam menjalankan usaha itu kita harus memiliki semangat. Nah, semangat pantang menyerah. Sikap tersebut dapat mengembangkan apa? Dapat mengembangkan usaha-usaha yang kita jalankan kalau kita sedang berwirausaha. Selain itu, selain pantang menyerah, kita juga harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab dari mana? Tidak hanya saja, tapi juga dari kemasannya perlu diperhatikan oleh pemilik wirausaha kalau nanti kita usaha. Nah, coba nih kalian lihat dari dua kemasan ini, yang kanan sama yang kiri. Kira-kira yang mana yang akan kalian beli? Produk yang mana? Nah, pastinya produk yang menarik. Kemasan yang menarik biasanya lebih oleh konsumen. Jadi semakin baik kemasannya, masyarakat semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Nah, oleh karena itu, setiap pemilik wirausaha semestinya bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang diproduksinya. Nah, tanggung jawab dapat mengantarkan suatu wirausaha ke gerbang kesuksesan dan berkembang pesat. Apa sebagai pemilik usaha atau wirausahawan? Nah, yang pertama nih sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha yaitu menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang nih yang pertama. Persyaratan dari BP POM, kalau makanan, terus produk-produk lain biasanya ada tulisannya nomor BP POM-nya. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Jadi kualitas barangnya jangan sampai turun. Nah, kemudian senantiasa menciptakan kemasan barang yang unik. Ya, yang unik, yang menarik, yang mudah diingat sama konsumen. Jadi konsumennya pengen beli lagi. Nah, yang keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, yang kelima, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Bahan baku atau bahan dasar pembuatan produknya. Kemudian yang keenam, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Masih terlihat videonya? Udah enggak, Bu? Udah Tidak, Bu. Sudah hilang, Bu. Udah enggak? Udah enggak, Bu. Sampai nomor Udah hilang, Bu. sudah hilang. Sampai nomor berapa tadi hilangnya? Nomor 5, Bu. 5, Bu. Sampai nomor 5 hilang. Waduh, sinyalnya turun naik nih berarti nih. Tadi di nomor 5 itu kita sambil ini ya. Di nomor 5 adalah menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Jadi bahan baku, maksudnya bahan baku produknya itu misalnya kayak keripik pisang, berarti bahan bakunya dari pisang. Nah, itu mesti dijaga kelestariannya, jangan cuma diambilin aja pisangnya, tapi juga harus mengadakan penanaman atau budidaya pisang. Terus keripik singkong juga berarti bahan dasarnya singkong. Atau terus ciki-ciki yang terbuat dari jagung tuh biasanya rasa jagung bakar gitu. Itu kalau misalnya membutuhkan bahan baku jagung berarti jagungnya juga harus dilestarikan. Jadi seimbang, diambilin tapi ditanam lagi. Seperti itu. Ini sambil Ibu tunggu share. Nah, selanjutnya tadi yang kelima, menjaga sumber daya alam kelestariannya. Nah, yang keenam, sikap tanggung jawab oleh pemilik wirausaha yang harusnya diterapkan oleh pemilik wirausaha itu yang keenam adalah mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Jadi, gak usah jauh-jauh misalnya nyari pegawai, kalau kamu butuh tenaga kerja tambahan nih, coba kamu lihat sekeliling kamu, kanan kiri kamu, ada nggak tetangga kamu yang belum kerja? Nah, itu boleh direkrut atau boleh diajak untuk membantu
kegiatan usaha kamu. Jadi orang-orang sekitar itu misalnya yang belum punya pekerjaan bisa kamu rekrut untuk bekerja sama kamu gitu. Itu namanya mengurangi pengangguran di sekitar dengan memberdayakan warga sekitar. Sudah terlihat screen Ibu atau masih Sudah, Bu. belum? Sudah, Bu. Ya. Oke, tadi yang ke-6 sudah ya. Kita lanjut yang ke-7, sikap tanggung jawab pemilik wirausaha. Yang ke-7 itu apa ya? Yang ke-7 adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Jadi kalau misalnya habis produksi itu pasti ada sampahnya banyak. Nah, tolong dibuang dengan baik, ditempatkan dengan baik. Nah, sikap yang sebaiknya dimiliki dalam berwirausaha itu tadi yang sudah kita sebutkan tadi ada 7. Nah, kemudian setiap orang itu dapat melakukan kegiatan lahan ya, mau anak muda, mau orang tua, itu pasti bisa melakukan kegiatan wirausaha. Nah, jadi kamu juga harus menanamkan sikap-sikap tanggung jawab yang tadi sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya nih ada soal. 3 soal jumlahnya yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Ibu share di Classroom, jadi kalian dapat menulis soal dan menjawabnya di buku kalian, kemudian tulis dengan benar agar nanti diorasnya gampang, di foto dengan jelas biar kelihatan, lalu dikirim ke Classroom. Ya, sampai sini, adakah yang mau bertanya tentang pelajaran kita kali ini PPKN tema 5 subtema 2, yaitu tentang tanggung jawab pemilik wirausaha. Yang mau bertanya boleh angkat tangan atau raise hand. Oke, di sini sudah ada Daryl. Ya, silakan dibuka mic-nya, mikrofonnya Daryl. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Bagaimana kalau ya, apa pertanyaannya Daryl? Wirausaha tidak bertanggung jawab? Oke, tadi kita membahas tentang tanggung jawab seorang wirausaha atau wirausahawan ya, orang yang berwirausaha itu atau orang yang memiliki usaha sendiri wirausahawan. Nah, kalau dia nggak memiliki 7 sifat tadi gimana? Nah, gimana kira? Ada yang mau jawab dulu sebelum Ibu yang jawab? Kira-kira gimana nih kalau tadi kita udah bahas 7 sifat atau sikap yang harus diterapkan atau 7 tanggung jawab yang harus diterapkan oleh pemilik usaha atau wirausahawan. Nah, teman kamu ada yang nanya nih, kalau misalnya si wirausahawan ini nggak punya 7 sifat tadi, kira-kira bagaimana? Ada yang mau bantu jawab? Luki? Luki atau Ceta, gimana nih kira-kira kalau, atau Desyan? Gimana? Kalau misalnya si pemilik usaha ini, si wirausahawan ini nggak punya sikap tanggung jawab seperti yang kita sebutkan tadi yang ada 7, gimana kira-kira nantinya? Gesyan, mau berpendapat? Cetara? Hasbi? Gimana Hasbi mau berpendapat tentang pertanyaan dari Oh iya, benar. Usahanya nggak maju. Ya, bisa-bisa malah bangkrut ya. Ada lagi mungkin yang lain? Good job, Hasbi. Baik. Tadi pertanyaan Daryl juga bagus. Nah, gimana ya kalau misalnya si wirausahawan itu nggak punya 7 sikap atau 7 tanggung jawab tadi? Nah, tadi udah dijawab sama teman kita. Usahanya bisa nggak maju, terus kemudian produknya mungkin akan ketinggalan zaman karena dia nggak memperhatikan kualitasnya kan harusnya dia bertanggung jawab dan dengan memperhatikan kualitasnya. Terus kemudian mungkin bisa jadi nanti ada yang keracunan kalau misalnya memakai atau mengkonsumsi produknya karena kan dia tidak memperhatikan ini apa namanya SOP atau misalnya nggak masuk badan POM
ya. Kalau misalnya nggak masuk Badan POM tadi, nggak memperhatikan kualitasnya atau barangnya itu tadi tidak memenuhi syarat. Nah, yang pertama kan katanya barangnya menghasilkan barang yang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, misalnya bisa jadi nanti konsumennya keracunan, atau misalnya konsumennya nanti misalnya produk kosmetik iritasi kulitnya, bisa jadi seperti itu. Terus usahanya nggak maju, produknya ketinggalan zaman kalau nggak inovasi, kemudian bisa menimbulkan limbah juga tadi kalau memenuhi tanggung jawab yang tadi kan, limbahnya misalnya dibuang kemana-mana, bisa menjadikan polusi juga, polusi air, polusi tanah, bisa polusi udara juga kalau limbahnya dibuang sembarangan. Nah, jadi sebagai pemilik wirausaha kita harus memiliki tanggung jawab yang tadi sudah kita bahas, ada 7 tanggung jawabnya. Oke, gimana Daryl dengan jawaban tadi? Apa sudah puas kamu dengan jawaban tadi? Apa sudah menjawab pertanyaan kamu? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selain Daryl, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Jika sudah dirasa cukup jelas, baik, alhamdulillah. Jika sudah dirasa cukup jelas, Ibu akan lanjut ke pelajaran kita yang kedua hari ini adalah IPA, ya. Kita akan membahas mengenai manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebentar ya, Ibu persiapkan dulu videonya, sedang loading. Oke, baik. Tadi Ibu share screen, sudah terlihat video magnetnya? Sudah, Bu. Oke. Untuk pembelajaran IPA kali ini, kita akan... Oke, baik. Thank you. Kita akan membahas manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita sudah sempat membahas bentuk-bentuk magnet ya waktu di kelas, waktu PTM. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Muatan pelajaran IPA, tema 5, subtema 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan manfaat magnet ya dalam kehidupan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa magnet adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain atau menarik benda lain yang memiliki sifat-sifat khusus. Artinya setiap magnet memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda lain sekaligus juga bisa menempel. Jadi menolak dan menempel atau menarik.
dan mempertahankan benda lain tersebut untuk tetap menempel. Nah, banyak banget nih manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari. Kira-kira apa ya? Atau ada yang udah tahu? Atau ada yang masih bingung? Videonya masih jalan, sebentar ya. Nah, contoh yang pertama nih. Pada hari ini kita membahas tentang magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat magnet yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat gaya magnet. Pemanfaatan gaya magnet dapat kita jumpai dengan mudah di sekitar lingkungan kita nih. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan manfaat gaya magnet karena bisa menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diketahui. Nah, yang pertama tadi magnet bisa menarik benda lain. Kemudian yang kedua, pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, petunjuk arah. Yang keempat, sebagai pengubah getaran menjadi suara. Yang kelima, sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Yang keenam, alat ukur listrik. Kemudian produk atau produk motor listrik. Yang kedelapan, untuk menemukan jarum. Yang kesembilan adalah kereta api maglev. Manfaat pertama yaitu menarik benda lain. Nah, magnet memiliki manfaat utama yaitu menarik benda lain, terutama benda-benda magnetis yang berbahan khusus seperti baja dan besi. Ya, ingat baja dan besi. Nah, sebagai contoh pemanfaatan gaya magnet ini adalah digunakan dalam industri besi untuk memindahkan besi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan katrol besi dengan gantungan besar yang terbuat dari magnet. Dengan pemanfaatan alat ini, pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Nih dia nih. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pembangkit tenaga listrik. Ada sepeda, ada dinamo nih. Diapain ini? Nah, ternyata magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkitan tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar sekalipun. Nah, contoh magnet dapat membangkitkan tenaga listrik dalam skala kecil dan magnet yang ada di dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda. Nah, ini lampu sepedanya nyala hanya pakai magnet. Nah, contoh dalam skala besar, tadi skala kecil ya, skala besar yaitu generator pembangkit listrik yang besar. Ini dia. Generatornya itu butuh gaya magnet yang besar, jadi itu skala besar. Yang ketiga, pemanfaatan magnet sehari-hari yaitu sebagai penunjuk arah. Magnet dapat dimanfaatkan untuk petunjuk arah karena memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet tersebut dapat digunakan dalam bentuk magnet buatan dengan ciri-ciri menyerupai jarum yang akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Salah satu magnet sebagai petunjuk arah dapat kita temukan pada benda kompas yang akan mengarahkan jarum jam ke arah kutub magnet. Masih ada videonya? Masih terlihat? Ibu. Masih, Bu. Sudah ada, Bu. Oke, siap. Kita lanjut. Lanjut, Bu. Kemudian, pemanfaatan magnet yang keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pengubah getaran menjadi suara. Ya, perubahan getaran jadi suara. Nah, magnet dapat bermanfaat sebagai pengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Salah satu contoh pemanfaatan magnet ini bisa kita temukan pada alat-alat pengeras suara seperti speaker atau headset. Di dalam alat-alat tersebut pasti terdapat magnet yang merupakan jenis magnet buatan. Itulah sebabnya bagian sisi headset jika dipertemukan satu sama lain akan saling tolak-menolak karena kutub magnet keduanya adalah sama. Jadi sejenis kutubnya, jika udah deketin dia bakalan tolak-menolak tuh headset yang kamu pakai di kuping kalau dengerin lagu atau main game. Nah, yang kelima, sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Apa sih mekanisme penutupan? Nah, ini mekanisme penutupannya itu yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mekanisme seperti pada penutup tas atau dompet atau tempat pensil dan pada penutup pintu kulkas. Jadi dia kalau kita deketin aja tarik sendiri tuh ada magnetnya berarti. Cara kerja gaya magnet tersebut adalah pada bagian kutub magnet yang akan dihadapkan pada kutub magnet yang berbeda jenis. Jadi tarik-menarik dia sehingga pertemuan keduanya dapat saling tarik-menarik dan berhasil menciptakan mekanisme penutupan yang efektif dan efisien. Lanjut, yang keenam.
Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai alat ukur listrik. Nah, ini pakai magnet juga nih. Magnet dapat diterapkan pemanfaatannya dalam alat ukur listrik seperti ampermeter atau voltmeter. Pada alat tersebut membutuhkan magnet untuk memainkan arah gaya magnet atau medan magnet dalam bentuk lilitan kawat yang pada bagian tengahnya terdapat magnet. Cara kerjanya pada alat pengukur listrik tersebut adalah akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah yang dapat memutar kumparan dan kemudian akan ditahan oleh pegas agar kumparan tidak bergerak sehingga petunjuk ukuran akan menyimpang sesuai dengan kuat arus listrik yang melaju. Ya. Nih, buat ngetes ada listriknya apa enggak juga bisa pakai ini. Kemudian yang ketujuh, manfaat magnet yaitu untuk produk motor listrik. Magnet juga dapat bermanfaat untuk produk teknologi seperti motor listrik yang menggunakan energi listrik yang kemudian diubah menjadi gerak. Motor listrik tersusun dari komponen kumparan kawat yang melilit magnet. Komponen tersebut akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah. Sehingga komponen kumparan tersebut akan berputar sesuai porosnya dan akhirnya menghasilkan gerakan. Ya, kalau kamu biasa pakai celis atau selis sepeda listrik, nah ini magnet ada di motor listrik atau molis. Nah, yang kedelapan, untuk menemukan jarum. Nih, dalam kehidupan sehari-hari, magnet bisa kalian manfaatkan untuk menemukan jarum yang mungkin saja susah untuk dijangkau. Karena ukurannya yang kecil membuat jarum sulit ditemukan jika hilang. Selain itu, ujung jarum yang runcing dapat berbahaya, jadi harus segera ditemukan jika jatuh atau hilang. Ya, ngeri keinjek ya. Jadi bisa pakai magnet dia langsung tarik. Kalau jatuhnya misalnya ke kolong bangku, kolong meja yang susah dijangkau. Nih, yang terakhir ada kereta api maglev. Siapa yang udah pernah naik ini nih? Nah, penemuan modern tentang kereta api maglev atau magnetic levitation sempat dan populer di masanya. Kereta api tersebut bergerak di atas rel magnet yang artinya menggunakan gaya magnet pada sisi kutub magnet yang saling tolak-menolak jika sejenis. Sehingga kereta dapat berjalan di atas rel magnet dengan kecepatan yang lebih daripada kecepatan kereta biasanya. Nah, ingat ya, tolak-menolak. Kalau tarik-menarik, dia nempel, nggak bisa jalan ya. Oke, contoh manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui manfaat magnet, kalian bisa menyimak contoh-contoh benda yang menggunakan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh pemanfaatan gaya magnet pada benda-benda yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, misalnya ujung obeng dibuat bermagnet agar skrup yang akan dipasang atau mur yang dipasang menempel pada obeng sehingga mudah pemasangannya. Apalagi kalau murnya kecil ya. Kemudian magnet pada papan catur agar buah catur tidak mudah berguling atau roboh. Dan magnet pada ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Magnet pada bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Ya, yang sering ditemuin di kehidupan sehari-hari biasanya obeng tuh yang sering pakai biasa anak cowok untuk mainan. Nah, ini ada soal. Nah, soalnya ada 5 soal. Kalian tulis soalnya, jawab, kemudian tulis yang rapi, foto yang jelas, kirim ke Classroom. Nanti akan Ibu share juga di Classroom. Oke? Sekian penjelasan IPA hari ini. Sebelum kita mulai kuis IPA, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Cukup jelas semuanya? Cukup, Bu. Ya. Oke. Oke, baik. Kalau semuanya cukup jelas, Ibu akan mulai game IPA. Kali ini kita bagi 2 tim seperti biasa. Tim perempuan dan tim laki-laki ya. Oke, masih loading. Masih terlihat kan share screen Ibu? Masih, Bu. Masih. Oke, kita bagi 2 tim. Tadi ada Cetara, ada Raihanun, ada Ayu, ada siapa lagi ya? Oke, sudah lihat?
Sudah, Bu. Bu. Ada siapa aja? Sudah, Bu. Oke, Cabut. sudah, Bu. Bu. Ibu lihat dulu Bu, ini ada siapa aja. Nanti oke, ada Keisha juga nih baru join. Nanti jika Ibu bilang tim perempuan, tolong sebut nomornya ya, buka nomornya apa, oke? Karena ladies first, berarti tim pertama tim perempuan boleh ya? Tim perempuan boleh buka speaker, pilih nomor berapa? Halo, tim perempuan ada siapa di situ? Tim perempuan? Saya, Bu. Bisa buka speakernya, mau pilih nomor berapa? Ada nomor 1 sampai 14. Oke. Rehanun, pilih nomor berapa? Nanti dibantu ya. Kalau timnya kesulitan, boleh dibantu. Yang bisa menjawab, boleh ikut menjawab. Yang perempuan saja maksudnya. Kemudian yang ke tim kedua, nanti laki-laki juga bisa dibantu tentunya. Pilih nomor berapa, sayang? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Tim perempuan memilih nomor 2. Kita buka. Oke, benda-benda magnetis yang dapat menempel pada magnet, yaitu tadi ada 2 tuh di awal. Yang berbahan Baja apa dan tuh benda-benda magnetis? Baja dan besi. Ya. Baja dan besi. Iya, baja dan besi. Cek coba jawabannya. Oke, good job. Baja dan besi, tepuk tangan buat tim perempuan. Oke. Lanjut. Dapat poin 10 ya. Tim kedua, tim laki-laki. Pilih nomor berapa, sayang? Tim 10, Bu. laki-laki, halo. Mana suaranya? 10, Bu. 10. Oke, kita buka nomor 10. Keluar, Bu. Ya. Diem nggak? Saka sana dulu, ini lagi direkam semua. Oke, tadi sempat putus ya. Tim laki-laki sedang menjawab. Pertanyaannya udah kebuka belum tadi? Belum, Bu. Pertanyaannya belum kebuka. Oke, wait. Ibu share screen dulu. Nanti jika sudah terlihat, share screen-nya, bisa dijawab langsung ya, tim laki-laki ya. Sudah terlihat share. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, pertanyaan
Pertanyaan nomor 10 adalah contoh pemanfaatan magnet sebagai pengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Bisa kita temukan ada alat apa? Speaker, Bu. Headset. Speaker, Iya, headset. speaker atau apa? Speaker atau Iya, headset. betul. Alat suara seperti speaker atau headset. Yeay. Lanjut. Tim pertama, perempuan. Tim perempuan, pilih nomor berapa? Halo? Ayo perempuan, pilih nomor berapa? Dipercepat, Nak. 8, Bu. 8. Oke, 8. 8. Oke, sayang sekali. You have to give 10 points to your opponent. Kamu harus kasih 10 poin sama lawan kamu. Ups. Oke, next. Tim laki-laki. Tim laki-laki pilih nomor berapa? 14, Bu. 14. Gantian ternyata. You have to give 10 points. Dibagi ya. Wah, pas banget ini ternyata. Oke, tim perempuan. Pilih nomor berapa tim perempuan? 9. Berapa? 9. Yeay! Tanpa menjawab pertanyaan, tim perempuan memenangkan 10 poin. Oke, tim laki-laki, silakan. Tim laki-laki, silakan. 4, Bu. 4. Ya, sudah terlihat pertanyaannya. Magnet dapat diterapkan pemanfaatan dalam alat ukur listrik yang berupa apa tadi? Ada 2 alat ukur listrik. Bentar, Bu. Ayo. Yang tadi kalau Ibu bilang bisa ngetes tuh alatnya ada listriknya apa enggak ya? Benda-benda yang ada listriknya atau enggak gitu bisa dites. Pakai alat apa tuh? Ada yang ingat? Laki-laki dibantu kan? Apa tadi kayaknya udah bener tuh samar-samar. Avometer. Apa jawabannya? Ada apa? Avometer. Ampermeter sama satu lagi? Alvometer. Iya, ampermeter dan voltmeter. Oke, good job. Lanjut tim perempuan, ayah dipercepat nak. Tim perempuan, halo, are you there? Tim perempuan nomor berapa? Halo. 2. Berapa? Tim perempuan? Halo, tadi masih ada Ayu, ada Ceta, ada siapa lagi tim perempuan tuh? Ada Keisha tadi ya? Pilih nomor berapa? Dipercepat sayang. 12. 12. Ya, 12. Magnet memiliki manfaat utama yaitu menarik benda lain, terutama benda-benda yang bersifat apa? Ayo. Benda-benda yang bersifat apa biasanya yang bisa ditarik magnet?
Tadi di awal sudah kalian jawab bendanya, contohnya besi dan baja. Nah, besi dan baja itu mempunyai sifat yang apa? Supaya bisa ditarik magnet. Ayo cepat sayang, jawab saja. Yang cowok boleh jawab nggak, Bu? Yang cowok boleh jawab apa enggak ya? Tunggu, yang cewek nyerah. Pas? Kira-kira. Baja dan besi. Oh. Iya, itu contohnya tadi baja dan besi sudah. Nah, itu baja dan besi itu memiliki sifat. Bersifat apa dia? Bisa ketarik magnet tuh berarti bersifat 1, 2, 3. Magnetik. Ya, Relatif, Bu. apa? Bersifat magnet. Apa? Bersifat Iya, magnetik. coba kita cek. Iya, betul, bersifat magnetis. Good job. Lanjut, tim laki-laki. Baru aja mau direbut sama tim laki-laki itu tadi tuh ya, magnetis jawabannya. Ya, laki-laki. Nambu, Udah, dipercepat. 6, oke. Ya, 6. Mengapa magnet dapat digunakan sebagai petunjuk arah? Karena Apa ya? memiliki 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan, Bu. Iya, coba kita cek jawabannya benar apa enggak. Nah, magnet dapat dimanfaatkan petunjuk arah karena memiliki 2 kutub utara dan kutub selatan. Oke, good job tim cowok. Tim cewek, jangan mau kalah. Nomor berapa cepat sayang? 1. Halo. Nomor 1. Oke. Manfaat yang kedua adalah sebagai komponen dalam pembangkit tenaga listrik. Magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkit tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar sekalipun. Nah, contoh yang besarnya apa? Masih ingat nggak kalian? Itu ada di manfaat kedua. Ada manfaat magnet dalam skala kecil, ada manfaat magnet dalam skala besar. Nah, yang dalam skala besar itu apa tadi contohnya? Masih ingat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, waktunya habis, kita coba bareng-bareng. Nah, dalam skala besar adalah contohnya generator pembangkit listrik. Sedangkan tadi dalam skala kecil, iya, dalam skala kecil ada contohnya apa tuh? Ada yang masih ingat? Oke, kita simpan dulu buat siapa tahu ada di next question. Oke, ups. Lanjut. Tim cowok sekarang. 7, Bu. 7. Oke, 7. Cara kerja magnet pada alat industri besi pada gambar yaitu, cara kerjanya gimana tuh dia? Bisa ngapain tuh alat itu tuh? Untuk memindahkan besi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan katrol besi dengan gantungan besar yang terbuat dari magnet. Iya, betul. Coba kita cek. Ya, untuk memindahkan besi dari satu tempat ke tempat lain. Oke, good job tim cowok. Lanjut tim cewek. Tim cewek. Pilih nomor berapa? Halo? Tim cewek? Tim cewek, ayo. Pilih nomor berapa? Ayo sayang, dipercepat. Nomor 5, Bu. Halo. Ya, nomor 5. Contoh pemanfaatan magnet sebagai perekat pada mekanisme penutupan, yaitu, contohnya apa tadi yang di mekanisme penutupan? Untuk apa aja itu? Tas, Bu. Magnet ada di mana aja? Apa? Tas, apa lagi? Benar, ditutup tas, terus ada apa lagi? Tadi.
Kulkas, Bu. Hah? Apa? Benda-bendanya. Benda-bendanya. Ah, iya bendanya. Di penutup tas, ada apa lagi kan? Suruh ini contohnya. Apa lagi tadi? Kulkas, Kan Bu. kertas pensil sama Kulkas. kulkas. Iya, pensil. Betul. Penutup tempat pensil, tas, dan dompet. Kemudian di kulkas juga. Oke, good job. Tim cowok, ayo. Segera. 11, Bu. 11. Salah satu manfaat magnet sebagai petunjuk arah dapat kita temukan pada benda yang dinamakan Kompas, Bu. iya, Kompas. betul, kompas. Good job, tim cewek. Tim cewek, come on. 3 atau 13? Halo? Coding kah sinyalnya? Tim cewek nomor berapa? Ayo. Nomor berapa? Ceta, Rehanun, Keisha. Lagi. Keila, Naila. Nomor berapa? 13, Bu. 13. Oke. Kereta api maglev memiliki kecepatan yang lebih dari kereta api biasa karena bergerak di atas rel magnet. Kereta ini menggunakan gaya magnet pada sisi kutub magnet yang apa tuh? Yang Apa? Ayo. yang tolak menolak. Kalau iya yang tolak menolak berarti kutub magnetnya apa? Sejenis atau tidak sejenis? Tidak sejenis. Yang tidak Hah? sejenis. Kalau tolak menolak sejenis atau tidak sejenis? Yang Satu, yang dua, yang sejenis. tiga. Sejenis. Yang sejenis. Yang Yakin? Sejenis yakin ya? Yang sejenis. Oke, kita cek. Iya, tolak menolak sejenis. Good job, tim perempuan. Terakhir ya, tim laki-laki menyimak. Nah, tim laki-laki kalau bisa milih tadi udah tinggal satu. Magnet yang ada pada dinamo sepeda bermanfaat untuk apa? Yang ada di dinamo sepeda ini bermanfaat untuk apa tadi? Untuk apa? Halo tim laki-laki. Ada magnet itu supaya apa? Magnet di dinamo. 1, 2, 3, Untuk mendukung pembangkitan tenaga listrik dalam skala kecil, Bu. Iya, untuk apanya? 4, 5, Berjalan 6. Salah. perputaran Berjalan roda, ya. Bu. Magnet juga berputar. Magelang apa dah? Untuk menyalakan lampu Oke, sekarang, Bu. untuk berjalan. Hah? Putar di dalam kumparan tetap. Gimana? Untuk apa? 7. Kumparan tetap. Kumparan tetap. Coba kita lihat. Ya, jawabannya belum tepat. Untuk memancarkan lampu sepeda, si magnet yang ada di dinamo sepeda itu. Ya, ups. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua, tim perempuan dan tim laki-laki. Hebat semuanya. Seri ya ternyata ya skornya. Laki-laki 50 dan perempuan 50. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kalian semua dan diingat-ingat. Kemudian jangan lupa kirim tugas ke Classroom. Oke, sekarang sebelum Ibu tutup, adakah yang mau ditanyakan
dari dua materi kita hari ini, yaitu materi PPKN dan materi IPA. Tadi ada yang masih ingat PPKN kita bahas apa sih? Coba, ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan pertama mungkin tentang PPKN. Tadi kita bahas apa di PPKN? Kesimpulannya yaitu, silakan raise hand yang mau memberikan kesimpulan. Videonya dibuka semua sayang ya. Daryl mau mencoba memberikan kesimpulan untuk PPKN atau IPA? Boleh, yang mana duluan? Ayo dipercepat. Atau Cetara, Rehanun mau memberikan kesimpulan? Apa sih yang kalian pelajari di tema 5, subtema 2 pada pembelajaran PKN tadi? Atau mau IPA duluan, boleh. Gimana? Halo? Suara Ibu masih terdengar? Rehan? Rehan mau bikin kesimpulan? Halo? Atau Keanu? Lucky? Naila? Ayo sayang, dipercepat. Atau Kasih mau memberikan kesimpulan tentang yang kita pelajari hari ini? Untuk PKN dulu boleh, atau IPA dulu. Dita mungkin? Rizky, Lucky? Ayo nak, silakan klik raise hand-nya. Hasbi, mau mencoba memberi kesimpulan? Oke, ya. Oke, Cetara, silakan memberikan kesimpulan untuk pelajaran yang hari dipelajari, mau PKN atau IPA. Silakan dibuka mikrofonnya, Cetara. Satu aja, PKN boleh. Kalau udah PKN-nya nggak usah. Tadi kita belajar apa? Halo? Cetara, bisa dibuka mic-nya? Gimana, Ceh? Apa yang kamu ingat aja? Yang kamu ingat mau PKN? Ayo saya dipercepat. Kalau ingatnya cuma satu, boleh. Misalnya tadi apa PKN? Atau IPA yang baru saja berakhir? Saya, Bu. Saya. Oke, Daryl, dari tadi dong. Ini baru anak hebat. PPKN, Oke, PPKN. Apa yang kamu ingat tadi PPKN? Pelajarannya. Mempelajari apa sih? Wirausaha. Wirausaha, Bu. Ya, gimana? Jika tanggung jawab tidak ada di wirausaha, maka wirausaha tidak akan berjalan. Tidak akan berkembang, Bu. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, tidak akan berjalan, tidak akan berkembang juga. Oke, terima kasih, Daryl. Yang lain? Afida atau Dita atau Hasbi, Lucky? C, mau coba lagi Cetara, Kesha, Keanu, Fania? Tadi dari Daryl PPKN tentang wirausaha. Jadi jika sikap atau rasa tanggung jawab tidak
ada saat menjalankan usahanya tidak akan berkembang atau tidak akan berjalan dengan baik. Oke, ada lagi yang lain yang mau coba memberikan kesimpulan? Siapa tuh? Lucky. Lucky ya? Oke, Lucky. Kesimpulan PPKN atau IPA, Ki? PPKN dulu. Yang magnet, Bu. Apa IPA? Yang magnet. Oh, yang magnet IPA. Oke. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang magnet? Magnet mempunyai magnet mempunyai ciri-ciri dulu, Bu. Ingat-ingat dulu, Bu. Apa itu dia? Ya. Magnet mempunyai ciri-ciri ya. Magnet mempunyai ciri-ciri bilang kutub utara bertemu kutub selatan akan menempel, dan bila kutub selatan bertemu kutub selatan akan terjadinya tolak menolak. Dan fungsi-fungsi magnet ada beragam, serta fungsi magnet serta magnet mempunyai beragam bentuk. Itu aja, Bu. Iya, oke. Bentuknya ada beragam. Kalau kutubnya sama akan tolak menolak. Kalau kutubnya beda akan tarik menarik. Nah, tadi selain itu kita mempelajari manfaat magnet hari ini. Kira-kira ada yang mau sharing? Ada yang mau beri kesimpulan tentang manfaat magnet? Atau tentang tanggung jawab wirausaha? Bagus, Lucky. Good job. Gita, Hasbi, ada Dia Ayu, ada Reno, ada Dido, ada Evan, Andika, Keila, Davin, ada Rizky, Kesha, Afik, Shandy. Shandy belum ada suaranya nih. Vania juga. Dita, Naila, Kesha, Vivo, Kesha Azari ya? Kesha Azari sama Kesha Anggi. Ayo, Dita, mau mencoba memberi kesimpulan, Dit? Atau Vania? Ayo, nak. Ayo, anak-anak hebat. Kesimpulannya apa hari ini? Ayo, Cetara, mau coba memberi kesimpulan, Cetara? Dibuka mikrofon. Rehanun juga, Dita, Hasbi, Mania. Ayo dibuka mikrofonnya. Rehan, gimana Han? Rizky? Dibuka mikrofonnya. Halo? Ayo nak dipercepat. Saya, Bu. Lagi? Iya, Bu, yang wirausaha. Apa? Oke, yang PKN. Gimana, Ki? Bila suatu wirausaha tidak mempunyai 7 sifat, maka produk itu susah berkembang dan tidak baik 7 sifat sampai ke tangan konsumen. Iya, dan tidak baik jika sampai ke tangan konsumen. Oke, thank you, good job, Lucky. Jadi tadi PKN itu ada 7 tanggung jawab ya. 7 tanggung jawab atau sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pemilik usaha atau wirausahawan. Orangnya tuh wirausahawan. Jadi tapi kalau misalnya ternyata dia nggak memiliki tanggung jawab tersebut, yang tadi kita sudah bahas ada 7, ya mungkin barangnya atau produknya akan berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen atau pembeli. Oke, thank you Lucky. Yang lain, ada yang mau coba menyimpulkan kembali?
Gimana? Hafida, mau coba menyimpulkan? Boleh dibuka mic-nya? Yang magnet bermanfaat. IPA. Oke, manfaat magnet. Ya, IPA, manfaat magnet, silakan. Magnet dapat bermanfaat tanpa kita sadari. Magnet dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari karena magnet dapat membantu menarik atau mengambil benda-benda kecil, benda-benda kecil yang benda-benda kecil sulit yang susah dijangkau. yang sulit dijangkau. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah, Bu. Itu. Sudah, Bu. Oke, good job. Oke, thank you Hafida. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ternyata magnet berfungsi untuk membantu kita mengambil benda-benda kecil seperti jarum ya, benda kecil tentunya yang memiliki sifat magnetis ya, yang sulit dijangkau. Jarum, peniti yang kecil, paku kecil, jarum pentul ya. Kalau jatuh ke kolong itu kita bisa kasih magnet, dia nempel, nanti tinggal tarik magnetnya. Oke, thank you, good job. Yang lain? Ada lagi? Cetara mau coba? Dita mau coba? Atau Hasbi mau buka mic-nya? Oke, baik. Jika dirasa sudah cukup, Ibu akan sedikit memberi penekanan mengenai pembelajaran kita hari ini. Di PPKN kita mempelajari tentang wirausaha atau tanggung jawab pemilik usaha atau pemilik wirausaha. Ya, tanggung jawabnya tadi ada 7. Yang pertama yaitu sikap tanggung jawab. Yang pertama yaitu menghasilkan barang yang memenuhi syarat dagang. Salah satunya syarat dagang yaitu kalau yang resmi harus masuk BPOM. Ya, jadi kalau dari kemasan-kemasan Ciki, Indomie atau biskuit atau bedak kalian atau misalnya body lotion, itu pasti ada angka-angka yang depannya ada tulisan BPOM.2 terus angka berapa digit. Nah, itu adalah memenuhi persyaratan dagang. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik dan menarik, jadi selalu diingat sama konsumen. Yang keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak jadul atau tidak ketinggalan zaman, jadi harus up to date barang-barangnya, mengikuti zaman ya. Apalagi sekarang lagi model BTS, ada boy band, ada girl band ya. Biasanya kalau yang kayak gitu-gitu, yang kemasannya kemasan BTS tuh suka banyak digandrungi sama anak-anak muda ya, jadi up to date. Kemudian selain melakukan inovasi agar tidak ketinggalan zaman, juga harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Si sumber daya alam yang mana? Yang jadi bahan bakunya, kayak misalnya di BTS tuh ada ini loh, produk McD yang BTS yang warna-warna ungu itu tuh banyak diserbu tuh sama anak muda. Nah, berarti bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah misalnya ayam gorengnya, berarti harus diternak juga ayamnya, jangan sampai digorengin tapi nggak diternak. Kemudian untuk alat pembungkusnya ada kertas atau kardus yang ramah lingkungan atau kertas daur ulang. Nah, kemudian juga selain menjaga kelestarian sumber dayanya, juga harus mengurangi pengangguran di sekitar. Yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan agar tidak membuang limbah sembarangan. Itu tadi rangkuman mengenai PPKN kita hari ini. Dan kemudian untuk IPA, kita belajar manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya tadi ada 8. Yaitu yang pertama, dapat menarik benda lain. Kemudian yang kedua, tenaga listrik, terus penunjuk arah, terus sebagai pengubah getaran menjadi suara, kemudian
perekat pada mekanisme penutupan, terus alat ukur listrik, produk motor listrik, terus menemukan jarum, sama yang terakhir adalah kereta api maglev. Ya, terima kasih untuk anak-anak hebat semua yang dapat hadir dalam Google Meet kali ini. Ya, tugasnya lanjut di classroom. Nanti jika ada pertanyaan yang lebih lanjut boleh bertanya di dalam grup WhatsApp kelas 6B, oke? Ibu akhiri dengan membaca alhamdulillah. Kemudian tadi atau siapa sih tadi? Oh, Hafidah yang pimpin doa ya. Silakan ditutup pelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini dengan doa, Hafidah. Diaktifkan videonya anak-anak. Jadi sambil berdoa nanti Ibu akan melakukan sesi foto dan setelah berdoa juga. Ya, mari kawan-kawan, silakan Hafidah dibuka mic-nya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Hafidah. Silakan dibuka videonya. Ibu akan melakukan sesi foto di akhir Google Meet kita hari ini. 1, ya hilang lagi. Oke, sinyalnya kayaknya turun naik nih. Di Ibu hilang semua. Muka kalian belum kelihatan. Oke, mulai kelihatan satu-satu. Ada Daryl, ada Ayu. Ya, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. Satu, 2, 3. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Silakan boleh leave meeting. Leave Google Meet-nya, silakan leave.